Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita di perjalanan menuju acara edukasi kepala sekolah dan guru-guru bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, saya itu pengen kepala sekolah sama guru-guru itu memahami betul bagaimana bisa mengedukasi anak-anaknya di sekolah agar makanan yang dibawa setiap hari ke sekolah itu mengandung gizi dan berpedoman pada 10 gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu kan ada 10. Nah, saya itu menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia Purwakarta untuk mengedukasi mereka. Biar nanti guru-guru sama kepala sekolahnya itu bisa memberikan edukasi pada anak-anak sama orang tua siswa agar bekal makanan yang setiap hari dibawa ke sekolah itu terstandar atau bisa memenuhi gizi seimbang gitu. Ini penting karena jangan sampai anak-anak kita orang tuanya juga itu awam atau tidak paham makanan-makanan yang harus dikonsumsi oleh anak-anak kita. Ya, kita akan ke aula Bang Jabar karena aula kita penuh semuanya, sehingga yang kosong ada di situ kita gunakan aula BJB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Purwakarta. Ini udaranya enak ya. Hujan terus tiap pagi. Tapi karena jauh ke sekolah, hoream angkeng. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu semuanya udah datang. Bu Listia, Pak Adit. Ini Pak Adit, ini aula yang lebih bagus dari aula yang kita milikin. Gitu. Jadi engke manyen aula teh minimal kieu nih. Jadi henteu nginjem bae ka Bang Jabar. Geus nginjem duit, nginjem aula di guru mah. Hari ini kita ada sosialisasi gizi untuk Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu mah udah tahu mungkin gizi yang baik, gizi yang ideal seperti apa. Walaupun saya yakin juga Bapak Ibu sering makan nasi masih pakai mie goreng. Pakai telur, pakai mie goreng, pakai sangu, pakai kentang. Nanti kita akan minta ke Bu Listia untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan gizi kepada kita semuanya. Pentingnya gizi untuk kita orang yang di sininya kita. Nanti dari kita disampaikan ke guru-guru, disampaikan ke orang tua, disampaikan ke anak-anak. Nah, mengapa gizi ini menjadi penting untuk saya kumpulkan? Saya itu punya ide ini ketika ada acara apa ya? Oh, ada persagi di Purwakarta. Sementara kita sedang menginginkan anak-anak di Purwakarta itu tumbuh menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang berakhlak mulia. Generasi yang kesananya oleh kementerian disebut profil pelajar Pancasila, yang dalam terminologi umat Islam disebut insan kamil. Undang-undang kita menyebutnya manusia paripurna, manusia Indonesia seutuhnya. Gitu. Jadi bagi saya sekolah-sekolah itu sangat memegang peran yang sangat penting untuk menjaga, untuk menumbuh kembangkan anak yang sehat. Karena apa? Sekolah menjadi pusat pengetahuan, menjadi pusat perubahan perilaku. Maka
tidak cukup sekolah-sekolah itu hanya mengajarkan karakter. Sekolah-sekolah itu hanya mengajarkan sesuatu yang akademik, pengetahuan, mengajarkan keterampilan. Tapi sekolah-sekolah harus mengajarkan bagaimana anak-anak itu mempunyai wawasan, terbuka pikirannya, mempunyai kesadaran, terbuka hatinya, dan mempunyai kemauan, terbuka keinginannya untuk bertindak, untuk berlaku gitu. Sehingga kita pengen mempunyai anak-anak mulai dari TK, SD, SMP itu mempunyai lelaku hidup yang sehat gitu. Kalau kita nggak pernah, sekolah-sekolah nggak pernah menyentuh itu, maka ya repot, generasi Pancasilanya nanti nggak sehat gitu. Nanti pinter, soleh tapi nggak sehat gitu. Nah ini yang saya pengen Bapak Ibu mempunyai perhatian serius terhadap hal ini. Beberapa kali saya keliling, ini saya ucapin terima kasih ke kepala sekolah semuanya ya. Karena saya sering keliling, tiba-tiba turun masuk ke sekolah. Saya menemukan ada sekolah-sekolah yang begitu masuk ke kelas itu semuanya udah bawa makanan, Pak. Masuk, anak-anaknya bawa makanan. Bawa tumbler, bawa minuman. Terus ada juga di depannya minuman isi ulangnya. Kalau habis bisa ngisi. Itu bagus sekali. Saya ucapin terima kasih. Ada juga sekolah-sekolah ini yang kalau ini ada di antaranya Bapak Ibu di sini yang masih seperti itu, yang saya masuk ke kelas itu kadang cuma ada 3. Di SD saya pernah masuk di daerah Wanayasa, masuk anaknya yang bawa cuma 2. Minuman nggak bawa gitu. Nah, ini menandakan bahwa kepada saya bahwa ini kepala sekolahnya itu tidak bisa mengendalikan, tidak bisa masuk ke upaya mengimplementasikan kebijakan sampai ke tingkat bawah. Gitu. Jadi, kepala sekolah itu punya tugas apa sih? Mewakili saya di sekolah-sekolah, di tingkat satuan pendidikan, menyampaikan segala macam kebijakan, menyampaikan segala macam program ke sasaran utama. Sasaran utama kita siapa? Murid. Kepala sekolah bisa nggak menyampaikan itu langsung? Bisa, tapi repot. Maka siapa? Maka kepala sekolah bisa menyampaikan secara langsung pada forum-forum terbuka, forum-forum klasikal, misalnya di acara upacara gitu, mewanti-wanti. Yang kedua bisa menyampaikan di rapat guru bahwa ini menjadi indikator kinerja guru mengimplementasikan kebijakan dinas. Maka kesimpulan saya terakhir bahwa jika ada kelas di Purwakarta yang siswa-siswanya tidak bawa itu, berarti kepala sekolahnya komunikasinya tidak nyambung dengan siswa, dengan wali kelas. Gitu. Ketika ini terjadi, maka fungsi kepemimpinan, fungsi manajerial di sekolah tersebut lemah. Gitu, Pak. Ini harus jadi bahan catatan kita. Gitu. Nah, masuk ke situ. Jadi saya minta kepala sekolah itu, karena gampang sekali, Pak. Rentang kontrol itu gampang. Upaya mengontrol itu gampang. Upaya mengendalikan itu gampang. Gitu. Saya ngecek itu gampang sekali gitu. Nah itu jadi saya pengen Bapak Ibu lakukan hal-hal yang secara jadi yang secara bertahap itu, yang secara rantai kebijakan itu bisa dilakukan. Kebijakan di tingkat kabupaten itu harus bisa di breakdown atau di cascadingnya itu sampai ke tingkat kelas. Kalau di tingkat kelasnya tidak melaksanakan kebijakan di tingkat kabupaten, maka nggak akan pernah terjadi itu yang namanya perubahan. Karena pusat perubahannya ada di mana? Pusat perubahannya ada di kelas. Kelas itu kepemimpinannya ada di siapa? Ada di wali kelas. Manajerial kelas. Makanya kita dulu belajar manajemen kelas di SPG. Bener nggak?
administrasi kelas. Administrasi kelas itu kepemimpinan manajerial di tingkat kelas. Dan di tingkat kelas itu kalau di SD itu adalah wali kelas, guru kelas itu. Kalau di SMP itu manajerial kelas itu ada di wali kelas. Naik ke atas. Nah, di tingkat sekolah itu manajerial itu ada di tingkat kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus bisa mengaransemen kebijakan itu masuk ke setiap kelas gitu, menjadi harmoni yang bagus di sekolah itu. Gitu. Jadi saya minta semuanya yang ada, apalagi sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu harus benar-benar mampu bergerak gitu, bisa menggerakkan yang lain. Masuk ke kelas kadangkala ya bervariasi. Saya ucapin terima kasih ke yang semuanya sudah bawa masuk ke kelas. Ya bervariasi, saya enggak kita kan terus menyempurnakan dari setiap apa yang kita temukan gitu ya. Sempurnakan apa nih kekurangannya, oh ini udah bagus, bawa bekal makanan ke sekolah, bawa air minum ke sekolah, tata kelolanya udah bagus, manajemen makannya udah bagus. Nah, sehingga apa? Sehingga kita lihat, nah saya seringkali kadang-kala menemukan anak bawa makanan diperiksa gitu, apa yang dibawanya gitu. Nah, saya juga pengen juga mensukseskan gitu program-program yang lain, bahwa anak-anak di kita dulu kan ada namanya PMTAS ya, ingat nggak? Program makanan tambahan anak sekolah. Kadangkala anak itu dikasih makanan, ada yang bubur kacang, ada yang telur gitu ya. Harus begitu kan sekarang. Harus gitu ya. Di bosnya ada. Oh, di bosnya ada. Iya. Oh, ada. Tambah. Ya yang kayak gitu misalnya kan Pak ya. Nah yang kayak gitu. Nah maka saya pengen jadi, karena saya ke lapangan menemukan juga Bu, ada ini tumbler apa, bukan tumbler apa? Misting dibuka. Nah di situ itu nasi mie goreng aja gitu. Nasi mie goreng yang jadi tanya, kamu makannya pakai apa? Pakai mie Pak setiap hari? Iya, karena kesukaannya mie gitu. Jadi nah yang kayak gini kan mesti diedukasi, karena anak juga harus tahu bagaimana sih komposisi mie sama nasi. Karena dalam pandangan saya mie itu, apalagi mie instan, konon tidak begitu bagus. Bahkan di daerah saya itu ada dokter bukan dokter, mantri tapi cespleng pisan dah. Ada mantri laku banget, luar biasa. Pokoknya setiap masuk ke mantri eta nu dicaram naon, jangan makan mie instan gitu. Saya bertanya-tanya tuh, kenapa ini dokter gering naon wet, yang dicegah itu pokoknya tidak boleh makan mie instan. Maka nanti coba saya nggak tahu tuh nanti ahli gizi seperti apa. Maka yang seperti ini itu kalau menurut saya perlu diedukasi anak-anak kita, bahwa bekal makanannya udah bagus top, tapi diedukasi. Misalnya nanti setiap hari Selasa sama hari Jumat bawanya telur rebus ya gitu, karena telur itu bagus gitu. Atau enggak telur sama nasi, misalnya pisang bagus enggak gitu kan. Saya nggak tahu pisang, konon pisang lebih bagus dari nasi gitu. Telur misalnya kan, ini bisa jadi program sekolah, jadi program keunggulan sekolah. Sekolah harus punya bunga telang. Karena apa? Ya itu maksudnya diajarin agar anak-anaknya sadar betul sehat, bisa menjaga kesehatan. Jadi setiap misalnya sebulan sekali bunga telangnya dipanen, nanti bisa anak masak sendiri atau disiapin oleh sekolah. Kan itu bisa menjadi P5, gaya hidup berkelanjutan. Seperti itu. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah kita. Ini yang perlu dilakukan oleh guru-guru kita di sekolah. Agar apa? Agar program-program sekolahnya itu membumi lah gitu. Kerasa oleh anak-anak kita. Anak-anak kita nanam bunga telang, dan anak-anak kita tahu wawasan tentang bunga telang, dan itu digunakan untuk kemanfaatan anak-anak kita.
Contoh itu dari satu aja, belum dari yang lain-lain. Nah, maka saya pengen ini menjadi kesadaran kita semua kepala sekolah, karena kepala sekolah itulah yang sesungguhnya akan menentukan arah kemana sekolah kita akan dibawa, arah kemana anak-anak kita akan dirubah mindsetnya, cara berpikirnya dan cara bertindaknya. Maka kepala sekolah harus mempunyai itu, harus mempunyai mimpi bahwa ini sekolah saya harus ini, harus ini, harus. Bagaimana model pembelajaran paradigma barunya? Bagaimana cara membuat anak-anak sehat? Gitu. Bagaimana tata kelolanya udah mulai dirubah. Dan ini dibutuhkan oleh kita, oleh sekolah-sekolah di Purwakarta. Ya, baik negeri maupun swasta. Nah, karena apa? Karena banyak orang sekarang yang mempertanyakan apa sih relevansinya bawa bekal makanan dengan proses pendidikan gitu. Nah, ini harus kita jawab bahwa ini adalah cara kita mendidik anak-anak agar sehat gitu. Gitu ya Bu. Jadi Pak, jadi saya berterima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini mendapat hal yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah-sekolah. Sekarang mungkin inti-intinya akan disampaikan oleh Bu Listia dari Persagi, dan nanti kita akan mengadakan kerjasama dan Bu Listia nanti sewaktu-waktu bisa masuk ke sekolah-sekolah dengan saya atau tanpa saya. Bisa Bapak Ibu panggil, memberikan edukasi kepada orang tua, kepada anak-anak. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terkait bekal sekolah ya. Untuk Bapak Ibu, apakah program membawa bekal sekolah itu sudah ada? Sudah ada ya, berjalan? Berjalan. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan program membawa bekal sekolah. Ya. Karena apa ya? Setelah sekian jam harus diisi sebelum makan siang karena cadangan mulai menurun, cadangan glukosanya menurun. Ya. Kemudian peran bekal sekolah itu bisa menjadi cadangan kalori pada jam istirahat. Nah, ini untuk bekal sekolah yang direkomendasikan ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan tadi ya isi piring Bu, di mana itu ada makanan pokok atau karbohidrat, ada lauk pauk dari proteinnya, kemudian ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian di sini Bapak Ibu juga harus perhatikan ya, batasi gula, garam, dan juga minyak. Ada peran sekolah dalam penerapan gizi seimbang. Ternyata banyak banget loh peran yang Bapak Ibu bisa lakukan di sekolah. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas atau lingkungan yang bersih untuk menjual makanan. Kemudian di sini juga yang dijual itu harus makanan yang bergizi. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat dengan mengonsumsi gizi sehat dan seimbang. Mengedukasi terkait gizi. Nah, itu sangat penting. Ya, dimulai dari gurunya sendiri ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu ya terkait dengan anak sekolah. Memang tadi poinnya ya bahwa anak sekolah itu masih banyak yang melewatkan sarapan, yang tidak membawa bekal, dan juga sering jajan sembarangan. Nah, itu untuk Bapak Ibu di sini saya harap bisa menjadi media penyalur informasi. Nantinya kalau misalkan Bapak Ibu butuh yang lebih detail lagi seperti cara melihat status gizi anak sekolah, bagaimana mengolah makanan yang sehat, silakan Ibu bisa menghubungi saya, kami di Dinas Holistik Purwakarta.